Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana ajaran firman Tuhan itu sangat indah bagi kita anak-anak Tuhan. Pada saat ini kita akan membicarakan mengenai keluarga. Saudaraku, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Karena dari dulu kita itu sebetulnya sudah diajari banyak sekali mengenai firman Tuhan, mengenai mendidik anak, mengenai kehidupan pernikahan, mengenai apa saja, semuanya ada di firman Tuhan. Tetapi sayangnya banyak sekali kita anak-anak Tuhan baru mengerti setelah anak-anak kita sudah lewat dan melalui masa yang sulit di dalam kehidupan ini. Kita akan membaca firman Tuhan di Lukas 1 saudaraku, yaitu Lukas 1 ayat 5-6. Begini bunyi firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudaraku, betapa indahnya sebetulnya kalau kita dari dulu masa muda kita mengerti tentang firman Tuhan. Sebelum kita mengambil pernikahan, kita sudah mempelajari namanya firman Tuhan mendalam di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita kurang atau paling sedikit sekali masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kita di sini ditunjukkan firman Tuhan bahwa kedua-duanya apabila mempunyai takut akan Allah. Jadi baik Zakaria maupun Elisabet saudaraku, dia benar di hadapan Allah. Jadi dari dulu ada kemungkinan kita masa mudanya sudah hidup benar di hadapan Allah. Dan dikatakan juga melakukan perintah Allah. Jadi selain dia mendengarkan firman Tuhan saudaraku, tetapi Zakaria maupun Elisabet melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga dikatakan menuruti perintahnya. Jadi semua perintah-perintah Tuhan dilakukannya dengan baik. Jadi saudaraku, ternyata di dalam suatu pernikahan seperti Elisabet maupun Zakaria ini hidupnya sangat lurus di hadapan Tuhan. Dan masih banyak contoh-contoh kehidupan mungkin mama papahnya Musa juga hidupnya benar di hadapan Allah. Begitu juga Maria maupun Yusuf, yaitu orang tua daripada Yesus di dunia ini. Mereka juga hidup benar di hadapan Allah. Jadi di sini sudah dikasih contoh saudaraku, betapa kita anak-anak Tuhan apabila mengerti untuk mendidik anak-anak kita di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita sudah mengerti, paling sedikit mengerti firman Tuhan ini, apabila menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam hidup ini, paling sedikit kita ini sangat kuat saudaraku. Dan yang menjadi susah itu begini saudaraku. Ternyata banyak anak-anak Tuhan bukan dua-duanya mempunyai roh takut akan Allah atau dua-duanya hidup benar di hadapan Allah. Ternyata kehidupan pernikahan anak-anak Tuhan itu banyak yang pincang saudaraku. Hanya seorang saja sebagai imam di tengah-tengah keluarganya, sebagai pendoa syafaat di tengah-tengah keluarganya. Dari sini saudaraku kita bisa melihat mengapa kita kurang kuat dan tidak mendapatkan keturunan yang sangat kokoh, yang sangat hebat di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa melihat saudaraku bagaimana Zakaria maupun Elisabet mempunyai anak yang kuat di dalam Tuhan. Dan sebagai pelayan yang kokoh di dalam Tuhan. Sebagai penerus atau sebagai perintis di dalam pekerjaan Tuhan. Begitu juga Musa saudaraku. Begitu juga kita tahu kalau Yesus kita percaya karena dia Allah. Sehingga semua kehidupannya benar di hadapan Allah. Makanya saudaraku, marilah kita benahi kehidupan ini. Apabila masih ada suami istri di tengah-tengah kehidupan kita, biarlah kita mulai
memikirkan bahwa kita akan mempunyai keturunan ilahi yang takut akan Allah dan mengerti perintisan di dalam pelayanan-pelayanan, karena kehidupan kita telah diberi basic, yaitu orang tua yang takut akan Allah, sehingga keturunan kita menjadi pelayan-pelayan Allah yang setia. Di mana kita juga sering mendengarkan firman Tuhan mengenai Yesus pada waktu umur 12 tahun, waktu dia beribadah di rumah Allah. Dan waktu setelah selesai ibadah, ternyata Yesus tertinggal di rumah Allah. Mereka berkumpul dengan imam-imam atau orang-orang yang membicarakan tentang firman Tuhan, betapa Yesus di tengah-tengah pemimpin-pemimpin agama sangat menonjol, saudaraku, di dalam pengenalan akan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata umur 12 tahun kita sering mendengarkan bahwa apabila kita mempunyai anak umur dari SMP, hidup benar di hadapan Allah, maka untuk berikutnya sampai mereka kuliah pun, sampai dia bekerja, kehidupannya akan lurus di hadapan Allah. Ternyata di dalam firman Tuhan telah dikasih contoh bahwa Yesus umur 12 tahun, dia tertinggal di dalam bait Allah. Artinya, saudaraku, betapa anak-anak yang umur 12 tahun ini pengen mengetahui sesuatu yang benar di hadapan Allah. Tetapi kalau mereka sampai tidak bergaul dengan Allah, maka umur anak-anak yang 12 tahun ini, saudaraku, mudah jatuh, sangat rentan jatuh di dalam dunia kejahatan. Saudaraku, mulai sekarang marilah kita memperhatikan firman Tuhan ini demi anak-anak kita. Apabila kita mempunyai anak yang berumur 12 tahun, marilah kita doakan mereka. Jangan sampai anak-anak kita ini tertinggal. Puji Tuhan kalau Yesus pada saat itu tinggal di rumah Allah. Begitu juga saudaraku, Maria maupun Yusuf mencari anaknya, justru dia bertanya-tanya kepada teman-temannya, apakah engkau melihat Yesus? Begitu juga saudaraku, apabila kita mempunyai anak yang jatuh dalam dosa, anak yang lari daripada kehidupan ini, saudaraku, kadangkala kita bukan lari kepada Kristus, tetapi kita suka bertanya-tanya kepada teman kita, bagaimana ya mengatasi anakku kok nakal, bagaimana ya mengatasi masalah anak-anakku, bagaimana ya aku harus menyembuhkan anakku. Disinilah saudaraku, banyak kita orang tua tidak mempelajari firman Tuhan. Ternyata baik Yusuf maupun Maria, dia balik lagi ke rumah Allah. Dia mencari Yesus di rumah Allah. Begitu jugalah kehidupan kita, saudaraku. Apabila ada sesuatu masalah di tengah-tengah keluargamu mengenai anak-anak kamu, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, marilah kita balik mencari Yesus di rumah Allah, mencari Yesus di rumah Bapa kita. Disitulah ada kebenaran-kebenaran dan pertolongan yang ajaib terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan saudaraku, ternyata kita sebagai orang tua harus mengerti, harus lari terus, mencari Yesus terus di rumah Bapa kita. Di sana ada suatu keajaiban dan pertolongan besar di tengah-tengah keluarga kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kegagalan-kegagalan ada mungkin masih ada di tengah-tengah keluargamu. Kegagalan-kegagalan mungkin masih ada di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu. Marilah kita belajar balik untuk datang kepada Kristus. Maka saudaraku, pada pagi hari ini firman Tuhan mengenai keluarga. Ternyata kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar. Biarpun ada suatu kesalahan apapun yang terjadi di dalam hidup, di tengah-tengah pelayanan kita, kehidupan kita, membina rumah tangga kita, mari kita mengimani, biarpun hanya satu ayat, kita harus percaya
Apabila satu orang percaya, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Jadi begitulah saudaraku, apabila ada sesuatu kegagalan di tengah-tengah hidup keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita ada sesuatu yang salah ataupun tidak benar di hadapan Tuhan, marilah kita sebagai imam, sebagai keturunan Lewi, marilah kita sebagai pendoa syafaat, sehingga apabila kita percaya bahwa firman Tuhan dikatakan seluruh keluarga diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita akan berdoa. Bapa yang sangat baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa, di mana firman-Mu mengajari kami kehidupan di tengah-tengah keluarga kami. Apabila kami sebagai pelayan-Mu maupun jemaat-Mu Tuhan, ada suatu kegagalan dalam membina keluarga kami. Apabila kami gagal di dalam menasehatin anak-anak kami, menuntun anak-anak kami. Tetapi sungguh Tuhan, belas kasihan-Mu, tangan-Mu terbuka senantiasa bagi kehidupanku secara pribadi maupun seluruh umat-Mu Tuhan. Tangan-Mu sangat terbuka. Engkau merindukan betapa kami lari kepadamu. Kami balik lagi kepadamu Tuhan. Apapun kegagalan di tengah-tengah umat-Mu, kami lari kepadamu. Ada suatu pertolongan besar, ada kasih anugerah besar, ada kesembuhan besar, ada di hidup kami masing-masing. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami untuk balik lagi ke rumah Bapa, yaitu rumah Allah. Kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi kami justru lari kepadamu Tuhan. Di situ ada kesembuhan ilahi terjadi di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memberi roh hikmat marifat. Bagaimana kami berjalan di dalam dunia ini menuntun anak-anak kami. Dan urapi kami kembali dengan urapan baru. Dan minyak baru mengalirlah di dalam hidup kami. Sehingga kami kuat dan sanggup Tuhan membina anak-anak kami. Mendoakan anak-anak kami. Ada suatu kasih kemurahan Allah berlimpah-limpah bagi keturunan kami. Bahwa apabila kami takut dan hormat akan Engkau, maka keturunan kami tidak akan meminta-minta roti. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa bagi keturunan kami. Ada suatu kasih anugerah Allah menjaga kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Segala doa dan permohonan kami hanya kami peralaskan di dalam nama Yesus. Amin.